Hari ini kita akan belajar lagi tematik, masih tema 2, masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, seperti yang sudah Ibu tugaskan hari Rabu kemarin, hari ini kita akan melakukan percobaan IPA tentang membuat kincir angin dari kertas. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta kalian menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, ya. Apa saja yang kemarin Ibu suruh siapkan, sekarang kalian siapkan terlebih dahulu. Lalu setelah ini kalian simak video yang akan Ibu beritahukan bagaimana cara untuk membuat kincir angin. Jadi disimak dulu videonya, baru kemudian kalian mempraktekannya sendiri, ya. Nah, jangan lupa setelah dipraktekkan kalian mainkan kincir angin itu sambil berlari. Apakah kincir angin itu berputar atau tidak, ya? Dan jangan lupa juga hasil dari kincir anginnya itu kalian fotokan sambil kalian pegang kincir angin kalian, ya. Nah, sekarang silakan simak video cara membuat kincir angin. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya. Pertama ada kertas lipat, ya. Lalu ada puspin atau paku payung. Lalu ada gunting. Kemudian ada sedotan. Nah, kalau kalian ada sedotan boleh pakai sedotan, atau jika kalian punya sapu lidi, ambil lidinya. Atau jika ada suntik kayu juga boleh pakai, atau juga bisa menggunakan tusuk sate, ya. Nah, sekarang kita ambil kertas lipatnya, ya, seperti ini. Lalu kita satukan ujungnya yang seperti ini hingga membentuk segitiga. Tapi yang bagian bawahnya ini tidak perlu dilipat, ya, hanya seperti ini, satukan seperti ini, ya. Lalu kita ambil gunting dari ujung yang runcing yang ini, atasnya ini. Kita gunting ke arah tengah lurus. Nah, lalu bagian sini juga digunting, ya. Tadi kan seperti ini. Sekarang dibuka, lalu ini satukan lagi, lalu kita gunting lagi ke arah tengah. Sampai sini. Mengguntingnya jangan sampai ujungnya, hanya tengah-tengah sini saja nih. Karena kalau sampai ujung nanti akan putus, ya. Nah, seperti ini dibuka. Nah, setelah seperti ini tinggal kalian ambil lem dan dekatkan ujung-ujungnya ini ke tengah, ya. Di sini Ibu sudah menggunakan lem. Tapi kalau kalian di rumah wajib menggunakan lem, ya. Jadi ujungnya ini kita taruh di tengah. Nah, ini yang bagian sini tidak perlu ditengahin, tapi yang bagian sininya jadi selang-seling. Merah, putih, ini merah lagi atau berwarna. Ini jangan dilipat, jangan ditengahin, tapi yang sebelah sini, ya. Lalu kemudian yang sebelah sini. Nah, nanti kalau kalian di rumah harus pakai lem, ya, biar enggak copot. Nah, jika sudah seperti ini kalian lem, tinggal ambil
paku payung atau spinnya, lalu tusukkan di tengah-tengah. Kemudian ambil sedotan sapu lidi atau sumpit kayu. Lalu yang belakangnya ini, ya, yang ini kita tusukkan ke sedotan. Nah, Ibu di sini memakainya sedotan ya. Nah, hati-hati tajam, jadi kan harus pelan-pelan. Nah, seperti ini dan jadilah sebuah kincir angin yang terbuat dari kertas. Nah, berikutnya setelah tadi kalian menonton video dari Bu Nana yang mempraktekkan cara membuat kincir angin dari kertas, sekarang Ibu akan memberikan video cara membuat kincir air dari botol plastik bekas ya. Silakan kalian lihat cara membuatnya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat cara membuat kincir air dari botol bekas ya. Nah, kita lihat sekarang halaman 23. Nah, kita diskusi ya. Jadi, persamaan kedua kincir tersebut, yang kincir angin dari kertas dan kincir air dari botol adalah persamaannya keduanya dapat bergerak karena adanya
energi kinetik atau energi gerak. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau kincir air digerakkan oleh energi air, sedangkan kincir angin digerakkan oleh energi angin. Nah, kesimpulannya, perputaran kincir plastik itu paling kencang karena kincirnya yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Sedangkan kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Nah, selanjutnya kita buka halaman 24. Nah, kita tadi setelah mengamati proses kerja kincir, mau kincir angin dan kincir air, ya. Nah, sekarang setelah tadi kita mengamati proses kerja kincir angin maupun kincir air, sekarang kita sama-sama menentukan hasil pengamatan kita ya. Nah, untuk kincir angin, proses kerja angin adalah saat kincir angin tertiup oleh angin, maka baling-balingnya akan berputar pada porosnya. Jadi, semakin kencang angin bertiup, maka baling-baling kincir angin akan berputar semakin kuat. Sedangkan pada kincir air, proses kerja kincir air adalah saat air mengalir mengenai kincir, maka kincir akan berputar pada porosnya. Semakin kuat air yang mengalir mengenai kincirnya itu, maka kincir air akan berputar semakin kuat juga. Nah, anak-anak, yang untuk dari halaman 23 ini, silakan kalian salin di buku catatan ya. Persamaan kedua kincirnya ditulis, perbedaan kedua kincir juga ditulis, lalu kesimpulannya dicatat di buku catatan IPA kalian. Lalu sampai di sini halaman 24 ya. Proses kerja kincir angin dan kincir air ini disalin di buku catatan IPA kalian. Nah, jika sudah mencatat, kalian nanti silakan lanjutkan video ini ya. Nah, setelah kalian sudah mencatat, sekarang Ibu mau masuk dulu ke pembelajaran keempat ya. Kita lihat di pembelajaran keempat, kita lihat ada gambar seorang laki-laki sedang duduk menonton TV ya. Nah, salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan di sekitar kita yaitu listrik ya. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitas. Nah, kira-kira apa yang diceritakan di gambar tersebut? Di gambar tersebut kalau kita lihat ada seorang bapak-bapak yang sedang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peristiwa apa yang ada pada gambar terkait dengan sumber energi listrik? Ternyata kalau kita lihat dari gambar tersebut, listrik dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan TV, lampu, kulkas, dan AC ya. Lalu, apa gagasan pokok dari gambar tadi? Gagasan pokoknya adalah pemanfaatan energi listrik, yaitu listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, TV, radio, setrika, listrik, dan lain-lain. Jadi gagasan pokoknya adalah pemanfaatan energi listrik ya. Nah, Ibu juga minta yang halaman 29 ini ya, nomor 1, 2, ini disalin di buku catatan Indonesia. Dan yang ini juga yang gagasan pokok kalian juga catat di buku catatan bahasa Indonesia. Jangan lupa tuliskan halaman berapa dan hari ini tanggal berapa. Nah, anak-anak,
Cukup sekian penjelasan dari Bu Nana. Tugas kalian berarti hari ini ada 3. Yang pertama, kalian praktekkan cara membuat kincir angin dari kertas saja ya. Satu percobaan saja di rumah. Kemudian hasilnya kalian fotokan kincir angin kalian sambil kalian pegang. Jadi yang difoto adalah diri kalian dengan memegang atau sambil memegang kincir angin tersebut. Lalu tugas yang kedua adalah kalian menulis laporan percobaannya yang sudah Ibu sediakan di Google Form ya. Tugas yang kedua. Lalu tugas yang ketiga adalah mencatat catatan yang tadi Ibu suruh untuk catat ya. Yaitu ada 2 catatannya, ada IPA dan Bahasa Indonesia ya. Catatannya untuk hari ini tidak perlu difotokan. Kalian hanya minta tanda tangan orang tua biar nanti kalau kita sudah tatap muka baru akan Ibu periksa ya. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Senin. Jangan lupa untuk 2 tugas yang harus dikumpulkan, yaitu foto dan yang di Google Form harus dikerjakan hari ini. Ibu tunggu sampai jam 2 siang ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi hari Senin.